wabarakatuh. Teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit sharing tentang bagaimana caranya kita untuk melakukan sanitasi, membersihkan cangklong ya. Nah, cangklong yang akan kita bersihkan ini adalah cangklong brayer ya. Ini contoh cangklong brayer yang saya punya dan ceritanya ini akan dibersihkan ya. Kalau kita mau membersihkan cangklong brayer, kalau dalam skala kecil, kita bisa membersihkannya dengan tisu. Setiap kali kita habis memipa ya, dibersihkan, dimasukkan tisu ke sini untuk membersihkan kotoran-kotoran yang kita tidak inginkan. Kemudian kita mengambil tisu yang kita lipat, potong kecil, kemudian dipilin dan dimasukkan langsung melalui saluran hisap. Atau kalau kita punya pipe cleaner, saya tidak bawa contohnya sekarang. Pipe cleaner itu bisa didapatkan di toko online dan dimasukkan saja langsung ke dalamnya. Itu sudah cukup untuk membersihkan pipa brayer kita dari kotoran-kotoran, biasanya cairan ya, cairan hasil pembakaran atau air liur kita yang masuk ke dalam melalui stem. Itu sudah cukup. Cuman bagaimana kalau kita mau melakukan pembersihan secara besar? Biasanya pembersihan besar itu dilakukan bila cangklong kita rasanya sudah mulai tidak enak ya. Itu biasanya dilakukan sebulan sekali atau mungkin lebih. Beberapa mungkin melakukannya 2 bulan sekali, itu tidak pasti, itu terserah saja. Cuman biasanya kalau cangklong sudah mulai berasa tidak enak, agak sedikit asam dan lain sebagainya, itu kita melakukan cuci secara besar. Nah, cuci dalam hal ini untuk cangklong brayer ini tidak sama dengan ketika kita mencuci cangklong cornkop. Kalau cornkop itu bisa pakai air, langsung dicuci, disikat. Tapi tidak demikian bila kita mau melakukan cuci cangklong brayer ya. Nah, dicuci dalam hal ini tidak dengan air. Tidak boleh. Kenapa? Karena kalau kita mencucinya dengan air, ini kayu ya, jadi dia akan meresap. Nanti akan mempengaruhi cita rasa ketika kita akan memulai menghisapnya lagi. Di samping tentu kalau dicuci dengan air, dia akan menjadi lama kering ya, memerlukan waktu yang lama untuk kering. Nah, bagaimana caranya membersihkan cangklong cornkop, cangklong brayer ini? Kita akan menggunakan alkohol. Nah, dicucinya itu dengan alkohol. Langsung saja ya kita praktek, tapi ini adalah simulasi ya. Jadi pertama kita akan buka bagian-bagian cangklong. Kita pisahkan stemnya ya dari kepala cangklongnya ya, dari shanknya. Nah, kemudian cara mudahnya ya, bagian ini, bagian ujung dari shanknya ini ya, tenonnya, ini tenonnya, ini kita tutup dengan plastik yang dipotong, kemudian ditutup dan diikat. Ya, bagian ini harus ditutup. Biasanya saya menutupnya dengan plastik, kemudian di ujung sini saya ikatkan dengan karet. Nah, kemudian, ini yang dimaksud dengan dicuci. Kita menggunakan kapas. Kalau bisa jangan menggunakan tisu. Kenapa? Karena kapas ini daya absorpsinya, daya serapnya ini sangat baik sekali ya. Kita akan memasukkan kapas ke sini secukupnya ya, dimasukkan ke dalam bowl seperti ini kira-kira ya. Kalau sudah begini, kita masukkan alkohol ke dalam. Usahakan alkohol itu sampai ke ujung ya, ke ujung, kemudian kita diamkan. Berapa lama didiamkannya itu sangat tergantung dari berapa kotoran yang ada di dalamnya ya. Nah, kemudian ini didiamkan. Nah, kalau sudah didiamkan, kita tinggalkan, kemudian kita tengok lagi. Biasanya si bowl ini, alkohol itu kan warnanya kan bening ya, tapi kalau sudah didiamkan, dia akan berubah menjadi kuning. Nah, itu artinya kotoran termasuk kandungan nikotin yang tertinggal di sini sudah mulai keluar dan dia terserap oleh kapas ya. Kita bisa mengulangi proses itu beberapa kali. Kalau sudah kotor, kita ambil
ambil yang kotor ini, kemudian kita masukkan yang baru, kemudian kita mulai lagi prosesnya. Ya, kira-kira itu intinya ketika cara kita melakukan pembersihan besar cangklong brayer. Jadi untuk membersihkan cangklong brayer ini tidak boleh menggunakan air, ya. Cukup dilakukan dengan menggunakan menggunakan alkohol saja. Semakin besar kandungan alkoholnya, misal 70, 80, 90 gitu ya. Semakin besar kandungan alkoholnya itu akan semakin baik. Artinya kenapa? Karena alkohol itu mudah menguap ya. Jadi si cangklong nantinya lebih cepat kering dan tidak akan lembab. Nah, gitu. Biasanya kalau sudah dilakukan pencucian dengan menggunakan alkohol, rasanya akan kembali segar ya. Dia akan netral kembali, rasanya rasa kayu ya. Jadi biasanya itu dilakukan juga kalau kita mau mengganti tembakau yang kita pakai. Cangklong brayer ini sangat sangat kuat ya menempel rasa tembakau yang kita nikmati. Jadi kalau kita mau mengganti tembakau, biasanya itu juga dilakukan pencucian dulu dengan menggunakan alkohol supaya rasanya kembali netral dan rasa tembakau sebelumnya tidak mempengaruhi rasa tembakau yang baru. Nah, biasanya kalau sudah dilakukan cuci besar dengan cara yang tadi, ini kita tidak lantas langsung memakainya ya. Tetap kita harus memastikan bahwa cangklong kita benar-benar kering untuk dipakai. Nah, biasanya cangklong yang sudah dilakukan cuci besar dengan menggunakan alkohol ini akan didiamkan, diistirahatkan minimal 2 hari ya. Maksudnya apa? Untuk menghilangkan rasa, biar bagaimanapun juga alkohol itu kan ada aroma ya. Jadi kita akan menghilangkan benar-benar kandungan alkoholnya. Nah, biasanya ini kita angin-angin dan disimpan di terik matahari pagi hari, kemudian masukkan ke dalam rumah itu selama 2 hari sampai cangklong ini benar-benar kering dan rasanya kembali netral. Kalau sudah begitu, itu siap untuk digunakan ya. Biasanya saya melakukan pencucian cangklong brayer ini setidaknya 1 bulan atau 1,5 bulan ya, tergantung tergantung berapa sering kita menggunakan cangklong brayer ya. Kalau sesekali, biasanya cukup dengan dibersihkan menggunakan tisu dan dimasukkan pipe cleaner atau tisu yang dipilin ke sini. Seperti yang kita ketahui bahwa untuk membersihkan cangklong brayer pun biasakan bila kita sudah menggunakannya jangan langsung buru-buru dibersihkan. Kenapa? Karena cangklong brayer memerlukan cake. Cake itu adalah lapisan abu yang terbentuk setiap kali kita habis mencangklong. Cangklong brayer sangat memerlukan itu. Kenapa? Karena itu bisa menambah cita rasa. Semakin banyak cake itu akan semakin baik. Semakin banyak cake itu akan semakin mengurangi tingkat panas di bawah ini. Jadi dia lebih meredam ya. Jadi boleh dibilang cake itu lebih pemberi cita rasa ya untuk cangklong brayer, dan itu sangat bertolak belakang dengan cangklong corn cob. Corn cob tidak memerlukan itu. Penanganan untuk brayer ini sedikit lebih eksklusif ya, karena kita harus menggunakan alkohol. Tapi itu semua tidak wajib, tergantung berapa sering kita pakai. Makanya yang terbaik adalah kita melakukan rolling, jangan cuman memakai satu cangklong saja. Itu akan menambah keawetan dari cangklong kita. Ya, brayer ini harganya lumayan ya. Kita bisa membelinya secara estate. Tapi kalau punya uang lebih, mungkin tidak salah juga kalau kita membeli yang baru. Oke, segitu saja ya. Itu adalah sanitasi, cara kita sanitasi melakukan pembersihan terhadap cangklong brayer ya. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah menyaksikan. Klik subscribe, share, and like-nya ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk teman-teman yang terutama yang baru mulai mencangklong dan mencari tahu bagaimana cara membersihkan cangklong brayernya. Oke, see you again ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.